Welcome to podcastin aja. Karena ini tuh mending di podcastin aja. Gimana nih kabarnya teman-teman? Udah lama nggak ketemu ya? Iya nih, kita udah berapa lama ya bikin video ya. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah dengerin kita. Udah dengerin, itu gila sekalian. Kami sangat mengapresiasi hal itu ya. Terima kasih banyak loh teman-teman. Terutama buat teman kelas kita ya. Dari kelas kita, keren sih kalian, terima kasih. Gak nyangka loh, ternyata kegabutan kita ada yang nonton, keren. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Gila. Dan buat ini kita mau ngasih informasi kalau kita ada Instagram ya di podcast.aja. Kita baru bikin, jangan lupa di follow karena di situ kita akan memberikan info-info menarik ya Seputar ya tentang tema podcast kita lah. Dan kalian bisa kok nanti kita kapan-kapan kita buka open session untuk request tema nanti. yang menarik tentunya. Iya, kalian jadi kalau ada yang menarik nanti kita usahakan untuk bahas ya. Kita siap-siap untuk membahas tema yang kalian kasih. Jadi pantengin terus podcast kita. Dan jangan lupa di follow ya. Oke, jadi ini Aziza untuk episode kali ini. Kita bahas apa ini? Gini loh Vin. Kayak gitu kenapa sih manusia tuh pada aneh semua ya? Emang gila sih manusia sekarang itu kayak Aneh banget ya. aneh. Kasih Vin kalau kita mau cari jodoh itu gampang. Gimana tuh? Dan masuk ke Instagram terus klik tanda pesawat. Yang nomor 3 itu jodoh kita. Sumpah, Gampang kan sekarang itu orang yang percaya kayak gitu tuh, sumpah aku gak paham lagi kalau ada yang percaya gitu. Itu sama aja kayak kita zaman dulu. Saya mitos ya. Percaya mitos, sama aja kayak orang percaya zodiak, itu aneh orang percaya zodiak. Ya itu cukup membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering dilontarkan itu hari raya. Kayak kapan nih nikah, kapan dapat jodoh. Nah ini episode nomor 3. Bisa, nah ini episode nomor 3. Emang manusia sekarang itu emang agak aneh, awkward sekali manusia sekarang. Terus yang kemarin yang rame, bos dicor kepala, aduh. Itu psikopat banget. Itu psikopat, tapi Itu bukan itu ya, itu bukan sakit hati lagi, itu udah psikopat. itu psikopat ya. Level ganas itu. Mungkin ada kelainan di dalam mentalnya atau apa. Sebenarnya harus dicek dulu itu ya. Ke psikolog kita ngecek dulu ke psikolog apakah orang ini ODGJ atau tidak. Dan harus dipastikan lah. Cuman kenapa sih Vin kok orang bisa seaneh itu aja? Karena gini loh, aku juga mungkin kita ada pembelaan dari teman-teman yang bilang lu dia kan sakit hati, dia mungkin ditampol bosnya. Itu masih wajar kalau sakit hati, cuman ya nggak Sakit gitu hati juga, wajar. nggak usah dibunuh. Bisa dibunuh. Apalagi dicor. Dijadiin parkiran. Gini loh. Gimana? Manusia itu kita harus bisa berpikir dengan logika kita sendiri. Kita harus bisa mikir. Kalau misalnya di posisi gua misalnya kerja di suatu perusahaan, terus bos gua marah atau apa, ya mungkin ya hal pertama yang gua lakukan, gua usahain untuk keluar. Resign lah, cari yang baru. Cuma kalau misal itu pekerjaan kontrak yang ada kontraknya gitu. Iya. Ya mungkin gua bakal berusaha untuk nahan sih, karena udah berjanji kontrak, daripada gua bayar penalti kontraknya, ya gua lanjutin. Tapi sesakit-sakit hatinya kita itu Harus bisa berpikir jernih ya. Kita kalau gini loh, logikanya aja gini, kita udah sakit hati ngebunuh orang, udah sakit hati masuk penjara, makin tersiksa hidup kita kan. Itu aja loh. Dan kalau kalian bilang mungkin bosnya jahat, pertanyaan pertama, kita nggak tahu bosnya beneran jahat atau enggak. Saya nggak nuduh bosnya ini baik, saya juga nggak tahu, kita juga nggak tahu lah ya. Gak ada yang tahu lah. Cuma harusnya kita itu harus ngecek dulu lah apakah kebenarannya dulu. Ya masalahnya bosnya sudah meninggal, kita nggak bisa cari tahu. Kita mau tanya ke siapa? Ini kita bukan negative thinking lah. Negative thinking, kita juga nggak mau membercandain mereka. Cuma kita harus cari tahu kebenarannya dulu. Apakah benar bosnya seperti itu atau Iya enggak. benar-benar. Dan tolonglah manusia-manusia ini. Janganlah kayak gitu. Jangan ngebunuh orang. Apalagi sampai dicor. Dicor kepalanya, dicor itu. Nih jujur kita waktu dengerin pertama kali beritanya ada orang dicor itu Iya. Ternyata nggak sinetron asap doang. Terus dia diwawancara itu juga kayak santai gitu ya, nggak ada dosa banget. Bahkan dia bilang jangan macam-macam. Iya, bahaya loh kalau ketemu saya. Waduh. Wah. Iya mungkin bisa aja ini ODGJ, ada kelainan sakit mental. Harus dicek. Harus dicek dulu ke psikolog. Ya begitulah manusia-manusia ini memang agak aneh. Makanya gua sendiri berpikir gini. Kita boleh mengikuti kata hati, cuma sekali-sekali gunakan logika kita. Karena kata hati bisa aja itu buruk. Contoh. Tapi kalau udah ego udah menguasai itu nggak bisa sih, Vin. Iya. Ego. Manusia itu pasti punya ego. Kita jujur-jujuran aja. Pasti. Kita pasti nomor punya satu ego. itu ya. Nomor satu. Meskipun kita berusaha untuk menekan, tapi ada satu sisi di hati kita itu yang
egonya ada, pasti ada lah. Pertama, misal kita diganggu orang atau diejek orang, mungkin pasti pengen dendam gitu ya. Dendam, meskipun akhirnya kita sabar. Tapi kalau udah ada rasa mangkelnya itu ada. Itu nandain kalau manusia itu memang ada emosi. Ada itu ego. wajar. Cuma itu tugas kita bagaimana mengontrol Benar. agar hati tidak terluap, tidak sampai membunuh orang. Makanya kedewasaan seseorang itu diukur dari bagaimana mereka mengontrol emosi mereka, bertindak mereka, bener kan? Bener. Terus kembali lagi ke top yang tadi, yang tanda pesawat. Tanda pesawat. Nah, ini. Kalau ini aku nggak bisa bahas ya. Maksudnya gini loh. Ini bukan di luar makin aneh, udah agak awik, udah terlalu random. Sampai ada konyol ya. Beneran di pesawat nomor 3. Jodohnya nomor 3, tanda pesawat. Tapi bisa jadi loh di masa depan jodohku dari pesawat nomor 3, kita nggak iya tahu. Kan? Cuman ya ini kayak terlalu konyol sih menurutku. Tolong, iya. Jangan terlalu percaya. Ini sama aja kayak postingan zaman dulu. Bisa nggak kamu nge-like foto ini pakai hidung? Bisa nggak kamu nge-like foto ini pakai jempol, pakai ini? Ya bisa. Cuma kan jangan dilakukan dengan terang-terangan. Tolong otaknya dipakai minimal, logikanya dipakai. Logikanya dipakai dulu. Ya. Jangan makin aneh. Kita juga bukan manusia yang super. Sama Aziza ini bukan manusia yang. Kita juga butuh hiburan. Tapi yang nggak gitu juga. Tolong, gue tahu kita itu manusia stres, kehidupan kita banyak bebannya. Cuma tolong jangan aneh-aneh. Tolong banget nih manusia, tolong jangan aneh sekali aja, tolong. Gak bisa kayaknya. Udah, Nuvin, penyakit kayaknya. Penyakit ya. Tapi kita bilang gini bukan berarti kita itu nggak aneh ya. Enggak, ya kita aneh malah ya. Kita wibu sih. Wah, kita bukan wibu. Tapi nggak tahu wibu itu aneh. Tapi rasa gue enggak lah. Wibu sih daripada ngecer. Benar ya. Aku bang jadi wibu. Daripada kita ngecer orang. Apalagi sampai ngusir Cindo. Wah, ini ya, jujur. Aku pernah gimana ngusir Cindo? Gini loh, aku pernah bikin video tentang ekspedisi ke kampung-kampung. Iya. Itu karena tugas nggak sih? Iya, ada tugas. Itu kita ke kampung. Tugasku itu bikin video wawancara orang kampung di Cina itu. Terus gimana? Orang-orang Tionghoa. Terus gua akan wawancara, bikin video. Nah, videonya udah selesai. Udah dinilai, udah lulus nih. Udah lulus bahkan. Udah lulus sekolah. Ada yang komen gimana nih? Ini Cina harusnya dikembalikan saja ke sana. Tanah Indonesia ini udah penuh orang Cina. Gimana? Itu aneh. Level aneh yang pertama, kita bukan orang Cina. Yang kedua, kita itu hanya keturunan Cindo. Makanya kita disebut Cina Indonesia karena kita bukan orang asli sana, kita hanya keturunan. Bukan berarti orang Cindo nggak punya hak ya di sini. Bukan nggak punya hak. Kalau misalnya kita disuruh balik ke Cina, ya kita jadi apa? Kita nggak punya tanah di sana. Mungkin ada yang punya tanah, cuma gua sebagai Cindo tidak punya tanah di Cina sana. Gimana ceritanya gua punya tanah di Cina sana? Terus yang komen tuh suruh aja. Balik iya. Lu beliin tiket dah ke Cina. Lu beliin rumah gua balik ntar ke sana. Ini aneh. Gini loh, orang Indonesia itu kita bilang makin aneh, ini anehnya itu juga global, termasuk rasis. Rasis tuh udah terus terlalu fanatik akan suatu hal itu kita kategorikan sebagai agak aneh. Karena kenapa itu anehnya? Kita di Indonesia ini dari dulu dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga dari zaman dulu penjajahan, zamannya Bung Karno, zaman kita bersatu teguh untuk melawan penjajah, nggak melihat ras, agama atau suku. Akhirnya kita berhasil melawan penjajahan dan kita merdeka. Oleh karena itu di undang-undang kita diatur untuk menjaga toleransi. Terus hak ibadah kita juga dijamin oleh konstitusi negara. Masalahnya kalau kita tidak melakukan hal itu, apa kita bukan orang aneh? Kita melanggar undang-undang kita sendiri, aneh kan? Aneh ya. Aneh banget rasisme. Gini loh, kalian rasisme itu tujuannya apa sih gua tanya? Apakah dendam? Kalaupun dendam, tolong dipikirkan secara jernih dulu. Apakah semua orang seperti itu? Enggak dong, mungkin iya. Bisa aja ada, mungkin memang benar. Beberapa lah, tapi enggak semua. Ya gua juga nggak mau disamai sama orang yang kayak gitu. Misal kalau ketemu orang Cindo yang sombong, ya gua juga nggak mau disamaratakan dengan orang sombong itu. Dia tuh Cindo, ramah ya, down to earth. Terus gini, aneh juga. Orang-orang pada rasisme, tapi dalam sisi ada orang emang boleh Cindo ini. Ya boleh. Ya, boleh kalian merasa Cindo, cuma kita kan harus mencari dulu keturunan kita siapa. Jangan sama-sama Anda bilang
aku Cindo gitu ya, Cindo. tanpa tahu asal usulnya gimana. Enggak gini loh, yang aku tanyakan, apakah mereka tahu? Mereka tahu nggak sih konsep Cindo itu apa? Mereka tahu nggak sih kalau Cindo itu adalah keturunan Cina, keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia? Apakah mereka tahu? Apakah mereka hanya semerta-merta tahu Cindo karena matanya sipit aja? Iya benar-benar. Dia kan nggak tahu kita. Makanya itu kita janganlah konyol kayak itu, konyol seperti itu. Emang polisi di ini. Iya. Ya nggak masalah, lu mau ngakuin ya udahlah, hak lu, gua juga nggak ngatur, gua juga. Cuman jangan rasis lah ya. Jangan rasis. Kalau misalnya emang polisi di ini, oke lah, udah gua nggak urus. Cuma yang rasisme itu gua lawan. Karena aneh, itu konyol banget, konyol, sangat konyol. Kenapa kamu rasis? Tujuan lu rasis itu apa? Ayo. Aku nggak bilang rasis ini bukan hanya dari satu kaum, enggak. Semua kaum, semua orang pasti ada satu kelompok yang rasis. Aku yakin hal itu. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya suatu kaum pasti ada beberapa atau segelintir orang, oknum orang yang rasis. Yang rasis itu melakukan rasisme itu. Ya itulah kenapa kita harus sabar. Kita harus mengenali lingkungan kita. Kita harus bijaksana lah. Memilah dan memilih. Memilah yang baik dan benar itu bagaimana. Kita harus tahu lah. Tolong. Jangan seenaknya komentar gitu ya. Komentar. Aku sedih loh, sumpah. Gue sedih gitu ada orang yang komen kayak, udah Cina dok keluar aja. Sedih sekali. Kenapa kita disuruh pulang? Lah rumah gua kan di Surabaya. Ya kita pulang di sini dong. Rumah sendiri-sendiri, rumah saya di sini. Kita punya tanah di sini. Kita lahir pun dengan nama Indonesia loh. Tiap gua nama Indonesia. Tidak harus dengan nama Mandarin. Berarti kan gua orang Indonesia. Udah punya KTP toh ya? Udah punya KTP, warga negara Indonesia, WNI. Otomatis kan berarti gua orang Indonesia, bukan orang Cina lagi. Cuma keturunan Tionghoa. Tapi bukan 100% orang Cina dong, bukan orang Tionghoa. Karena gua orang Indonesia tetap. Gua lahir, besar. Tetap berjiwa nasional. Iya, berjiwa nasionalisme. Kalaupun bulu tangkis atau bulu tangkis Indonesia lawan negara Cina, gua mendukung Indonesia lah. Ngapain juga? Dukung Cina. Gua tinggal di Indonesia, gua dikasih makan sama orang Indonesia, gua kerja di Indonesia, sekolah ngambil pendidikan di Indonesia juga. Ya ngapain gua harus membela negara lain? Gini loh, kita itu hanya keturunan, tapi jiwa nasionalisme kita itu tetap ada. Dimana apapun lah rasnya itu. Benar. Jadi tolong jangan jadi orang aneh yang rasisme, jangan aneh. Say no to racism ya. Say no to racism. Pokoknya jangan. Jangan jadi orang aneh seperti itu aneh kata gua. Aneh melawan undang-undang, logikanya nggak dipakai. Bayangin lah orang kayak gitu. Cuman mengganggu aja ya. Makanya itu gunakan logika kita untuk mengatur hal itu. Tapi bukan berarti gua bilang harus 100% menggunakan logika kita. Enggak juga. Kita harus imbang. Tidak boleh ada yang berlebihan. Harus tahu situasi. Juga. Jadi imbang lah perasaan antara hati, perasaan dan juga logika harus seimbang. Gunakan hati dan kontrolnya dengan logika kalian. Cuma logika kalian jangan sampai over. Tetap juga ikuti kata hati kalian. Jadi imbang. Iya benar. Jadi kita sampai di penghujung episode nih teman-teman. Lanjutin ini mah nggak kelar. Sampai 5 jam nih kita bisa bahas. Waduh, ini podcast atau konser. Mungkin di lain episode kita bakal bahas tema-tema yang menarik ya. Jadi jangan lupa kalian komen di bawah. Terus juga like. Akan ada seksi baca komen nanti. Jadi komen kalian itu akan kita bacain satu-satu. Bisa. Oh boleh ya. Komentar terbaik kita share di video berikutnya. Kita sebutkan di podcast berikutnya. Siap. Oke, jadi jangan lupa komen. Request juga boleh kita. Request tema. Tapi jangan yang itu ya, jangan yang jangan yang bahaya teman-teman. Jangan bahaya karena kita masih baru mulai. Masih baru. Podcastnya di penjara kan nggak lucu dong. Jadi ya gitu aja komen. Tetap dukung kita juga. Dan jangan lupa like video ini, share kalau kalian ingin teman-teman kalian tahu pembahasan kita yang sangat unik. Ikutin terus petualangan kita supaya mendapatkan experience yang terbaik banget. Gua Kevin. Gua Aziza. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.